Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani semua, ini kita di lahan yang kemarin ini berarti sudah aplikasi Sindu Aji yang ke-9 ya. Nah, hari ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ini kemarin kira-kira 3 hari yang lalu petaninya menyampaikan keluhan kepada saya. Jadi ada beberapa daun di tanaman itu yang bermasalah. Nah, permasalahannya ada 2 di sini ya. Yang pertama, di antara masalahnya ada yang kena serangan virus. Nah, ternyata kalau saya melihat di lahan di sini semua ya, rata-rata ini saya menilai di sini populasi virus itu sudah menjadi endemi ya. Endemi itu apa? Endemi itu menjadi berarti dia tuh penghuni asli. Jadi tidak ada pilihan bagi petani kalau virus sudah menjadi endemi di suatu daerah, tidak ada pilihan selain petani harus berdamai, hidup berdampingan dengan virus tadi. Jadi anggap aja tuh tetangga kita gitu. Nah, oleh karena itu maka di tempat yang sudah virus menjadi endemi seperti ini tidak ada pilihan lain selain menanam tanaman yang varietasnya memang TAFI ya, tahan virus. Nah, kemarin kebetulan ketika saya tanyakan kepada Pak Ahsin ya yang punya lahan ini, itu kebetulan memang beliau memang sudah pakai yang varietas TAFI. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah kasusnya tidak terlalu parah. Ini kalau seandainya beliau kemarin nanamnya bukan yang TAFI, bukan varietas yang tahan virus, ini sudah habis ini pasti ya. Nanti akan kita tampilkan di video contoh daun yang itu adalah serangan virus. Nah, kemudian yang kedua, kasus ini juga ada kasus serangan tungau ya, tungau dan trip ya, tetapi yang paling parah tungau. Nah, beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah sudah kita, jadi agak terlambat, jujur aja agak terlambat. Nanti kalau sedulur sekalian lihat foto-fotonya ya, ada beberapa tanaman yang sudah terlanjur cacat gitu ya. Jadi kena serangan tungau ya. Beberapa hari yang lalu petaninya menyampaikan kepada saya, alhamdulillah sudah kita aplikasi dengan insektisida, bukan insektisida, pestisida ya. Karena tungau itu bukan insek ya, jadi tidak disebut insektisida. Ya, tepatnya adalah akarisida ya, yang berbahan aktif piridaben. Saya tidak akan sebut mereknya karena saya tidak dibayar untuk itu ya. Jadi bahan aktifnya piridaben, dan kalau kita lihat sekarang itu sudah proses pemulihan. Kita bisa lihat ini ya. Nah, contohnya ini. Ini tadinya, nah dia dicabik-cabik dari bawah ya. Jadi cirinya tungau itu seperti itu. Nah, ini dia ada proses penyembuhan. Jadi dia lukanya kering, tidak bertambah. Kita lihat daun-daun yang seperti ini aman ya. Nah, seperti itu aman ya. Jadi ini insya Allah proses ya dia sudah terlanjur cacat ya. Jadi dia tetap akan nanti mengering dan mati. Tapi kita bisa menyelamatkan daun-daun yang lain gitu ya. Jadi ini yang terjadi pada lahan kita hari ini. Insya Allah kita akan terus liput ya. Tapi kalau yang virus gak ada pilihan lain selain kita memang harus pakai varietas yang tahan virus. Dari buahnya kalau saya melihat ini bagus ya, normal ya. Jadi insya Allah mungkin kayaknya itu buah yang paling besar itu mungkin sekitar 5-6 hari lagi itu 5 hari mungkin itu sudah mulai panen ya. Nah, ini kalau mau hasilnya lebih bagus lagi, sebenarnya Sindu Aji sudah cukup ya. Tetapi kalau mau lebih bagus lagi, kalau sedulur sekalian punya akses ke pupuk kalium ya, pupuk kalium, kalau bisa itu yang biangnya ya, itu bisa ditambahkan. Jadi Sindu Aji ditambah dengan pupuk kalium ya, kalium aja, jangan KCl, kalium ya. Jadi kalium yang murni cari ya, yang kandungannya mungkin bisa sekitar 90%-an gitu ya. Nanti dicampurkan dengan Sindu Aji di aplikasi ini untuk semakin buah-buah seperti ini semakin banyak gitu. Jadi duitnya bisa petani biar banyak. Nah, untuk tanaman yang sudah terlanjur seperti ini ya, dia kena cabian-cabian semeni. Ini ada liriomizanya juga ini ya. Ini ada liriomizanya juga ya. Nah, ini maka kita untuk menyelamatkan buah ini ya, karena targetnya tinggal kita menyelamatkan buah ini, itu adalah menggunakan pupuk yang memang bisa untuk memperbesar
buah ya. Seperti yang saya sampaikan, yaitu Sinduaji ditambah dengan kalau sedulur sekalian punya akses kepada pupuk kalium murni ya. Nanti dicampur dengan Sinduaji, diaplikasikan lewat daun ya. Nah ini insya Allah mungkin 5 hari lagi panen ini ya. Ini kena virus ini ya. Ini juga ini kena virus ya. Tapi campur, ini ada bekas anunya juga, bekas apa namanya, bekas gigitan tungau ya, maaf ya, tungau ya. Nah tapi ini yang parah ini adalah virusnya. Ini juga nih, ini kena virus nih ya. Yang seperti ini alhamdulillah di lahan ini tidak banyak karena petaninya menggunakan varietas yang tahan virus. Seandainya tidak pakai, habis ini, sama yang beginian bisa habis. Karena di sini virus itu endemi di sini. Jadi penduduk lokal, penduduk asli. Gitu lur. Ya, baik. Jadi sedulur sekalian ya, sedulur tani semuanya, ini kalau kita ngelihat tanaman ini alhamdulillah karena beliau sudah menggunakan varietas yang tahan virus ya. Jadi kasus virus tidak banyak ya. Nah, ini insya Allah dengan penggunaan Sinduaji ya secara terus ya, rutin, dan kemudian ditambahi dengan kalium ya, kalium yang kalau bisa kalium yang kristal ya. Nah ini insya Allah targetnya itu adalah buahnya tetap jadi ya, tetap banyak, karena nanti yang jadi duit kan buahnya bukan daunnya. Jadi kita tidak perlu risau dengan penampilan seperti ini ya. Jadi tetap kita gunakan Sinduaji dan kalium ya, nanti insya Allah buahnya akan tetap jadi ya, kalau kita melihat seperti itu. Nah, jadi adapun soal tungau ya, serangan tungau tadi, itu gunakan bahan aktif yang kalau yang murah meriah ya, istilahnya ibaratnya termasuk murah, tapi memang spesialis untuk tungau itu adalah ya bahan aktif Piridaben ya. Kalau ke kios pertanian beli aja yang bahan aktif Piridaben, tanya. Kalau orang kiosnya itu nggak tahu Piridaben apa Pak, bingung, lebih baik pindah ke kios lain. Berarti pemilik kios itu dia bukan ahli pertanian. Itu dari saya, gitu lur. Oh iya. Nah, untuk sedulur sekalian yang tertarik untuk membeli Sinduaji ya, pertama-tama coba toleh kanan kiri di kios-kios yang ada di sekitar sedulur sekalian, baik kios pertanian maupun kios kelontong ya, karena bisa jadi ya kita akan melayani kios meskipun kelontong, asalkan dia mau jualan Sinduaji, tidak harus kios pertanian. Coba cari. Kalau ternyata kesulitan, tidak berhasil menemukan ya Sinduaji di kios-kios sekitar, maka kontak nomor WA ya yang tercantum di deskripsi ya. Nanti akan kita pandu. Oh, ternyata di dekatnya Anda ya sedulur ada rupanya kios yang sudah menyediakan Sinduaji, kita akan arahkan ke sana. Nah, kalau misalnya ternyata ya di daerah situ memang tidak ada, insya Allah penjualan akan kita layani dari pusat ya. Tapi tentu saja itu ketika tidak ada kios yang menyediakan ya di sana ya. Karena kita pada dasarnya sebenarnya tidak jual ngecer ya, kita menyuplai kepada kios-kios. Tetapi ketika di daerah sedulur ada yang di situ sama sekali belum ada kiosnya, maka kita akan layani dari pusat ya. Dan untuk sedulur sekalian yang kebetulan punya kios, kalau ingin ikut berjualan Sinduaji, silahkan hubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi. Nanti akan kita berikan informasi-informasi berikutnya.